guru besar Al-Azhar, mufti Mesir. Ini tentang masalah ini. Lalu kemudian sampai 4 hari kena tikam meninggal. Padahal Umar bin Khattab itu tak ada orang lebih sakti daripada Umar bin Khattab. Tembus juga. Jadi kalau ada orang mengatakan, kononlah putih, Umar bin Khattab. Apa kata Nabi? Lau kana nabiyan ba'di lakana Umar. Seandainya ada nabi sesudah aku, pasti Umar ini jadi nabi. Bagaimana iman Umar? Masalaka Umar fajjan qattu illa salaka syaitanu fajjan ghaira fajjika. Seandainya Umar lewat di suatu jalan, maka setan akan mutar di jalan yang lain. Kalau Umar bin Khattab lewat di jalan Ahmad Yani, maka setan mutar ke jalan Sudirman. Takut dia seperjalan. Kita bersanding-sanding sama setan. Kan jauh dari setan. Tidur sama setan, makan sama setan, WC sama setan. Umar bin Khattab luar biasa, tapi dia meninggal. Apa yang diinginkan Allah? Allah ingin dia mati syahid. Yang menikamnya itu Fairuz Abu Lu'lu'ah. Inilah majusi yang jahat. Ada pula orang membangun makamnya. Makam Fairuz Abu Lu'lu'ah dibangun megah, pakai lampu-lampu, pakai taman-taman. Siapa yang membangunnya? Syiah. Kata mereka ini pahlawan karena sudah berhasil membunuh orang paling jahat di dunia, yaitu Umar bin Khattab, karena merampas kekuasaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada konflik antara Umar dengan Ali. Tahu tidak? Umar punya istri namanya Ummu Kulthum. Ummu Kulthum. Ummu Kulthum itu anak siapa? Anak Sayyidina Ali. Ali menikahkan anaknya kepada Umar. Jadi kalau ada orang mengatakan Umar dengan Ali itu bermusuh bebuyutan, Pak Ustaz, la ilaha illallah. Bacalah balik. Tidak ada permusuhan antara Ahlul Bait dengan Umar ibn Khattab. Cintanya Ali kepada Umar, dinikahkannya anak gadisnya namanya Ummu Kulthum dengan Umar ibn Khattab. Umar nama, kalau memang benci kita sama orang, takkan kita pakai namanya. Tapi Ali punya anak, dibuatnya 2 kali Umar. Umar Wahid, Umar Sani. Umar Cie, Umar Duo. Saking kan cintanya dia kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Dan ketika Umar menjadi khalifah, maka Sayyidina Ali diangkatnya menjadi Watim Pres. Mana pula ada Watim Pres waktu itu? Agak-agaknya macam itulah. Dewan Pertimbangan Khalifah Watim Prah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi mereka berkawan, bersahabat baik. Maka kata Sayyid Muhammad Alawi Al-Hasani Al-Maliki, ulama hadis dari Makkah, kalau kau tengok ada orang berilmu tapi mencaci maki sahabat Nabi, itu adalah khatul ahmar, garis merah. Jangan kau ambil ilmu dari dia. Kalau ada nanti ustaz mencaci maki Abu Bakar, mengejek-ejek Umar, bahkan apa pesan Imam Syafi'i, kalau kau solat tiba-tiba imammu itu Syiah, jangan kau belakang dia, pergi sana cari, tak usah kau solat sama dia. La tusalli khalfa rafidhi, jangan kau solat di belakang Syiah Rafidah. Al-Buwaiti bertanya, sifhum lana, bagaimana kami tahu dia Syiah? Jubahnya sama, sorbannya sama, bagaimana kami tahu dia Syiah? Man qala inna Aba Bakrin wa Umar laysa bi imamaini fahuwa rafidhi. Siapa yang mencaci maki Abu Bakar dan Umar, maka itu salah satu Syiah Rafidah. Nanti pertama-tama dia katakan kami cinta Ali Bait, kami adalah pecinta Husain. Ya Husain, ya Husain. Ali Bait palsu. Ali Bait yang asli nih yang akan datang. Al-Habib Umar bin Hafiz. Pas namanya nama Sayyidina Umar. Kalau memang Habib-Habib itu Syiah, takkan dia pakai nama Sayyidina Umar. Al-Habib Umar bin Hafiz yang akan datang dari Tarim Hadramaut, yang punya Darul Mustafa di Yaman, namanya Al-Habib Umar bin Hafiz, mengambil nama Umar ibn Khattab. Oleh sebab itu maka jangan mudah terpukau dengan orang mengaku Ahlul Bait tapi mencaci maki sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tasubbu ashabi, jangan kau caci maki sahabatku. Law anfaqa ahadukum mithlu Uhudin dhahaban
andai kalian bisa bersedekah emas sebesar bukit Uhud, belum tentu sampai setengah mudnya. Karena kita sekarang beramal tak ada tekanan, tapi mereka dulu as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, mereka yang dulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang setelah mereka yang ikut dengan ihsan kebaikan. Apa titel mereka? Radhiyallahu anhum wa radu an. Al-Khalifatul Awwal Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an. Al-Khalifatul Tsani Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Ini ada nama Umar sama Abu Bakar tak? Situ pun tak ada. Dulu untuk membedakan mihrab maka ditulis Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Pernah tak tengok mimbar masjid ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Itu untuk membedakan. Tapi bukan saya mengatakan ini masjid Syiah, dah. Nanti mana tahu ada tengok kenapa mesti ditulis ini? Karena ada orang-orang yang anti dengan Abu Bakar dan Umar. Dah selesai. Dari tadi kami tunggu tak keluar juga hadisnya. Mana nih Ustaz? Kita kan cerita hadis. Dari mana hadis itu datang? Dari sanad. Sanad itu siapa? Orang. Al-isnad minad din. Sanad itu bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Maka kau mesti jelaskan sanadnya dari mana? Dari Sayyidina Umar ibnul Khattab. Bunyi hadisnya, sami'tu, aku dengar. Dayan dongau, aku dengar. Sami'tu, aku dengar. Maknanya dia langsung, tak ada perantara. Dia sama Nabi SAW. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, ku dengar Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Innama. Berapa kali kita jumpa dalam Al-Quran? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Innama dalam hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Apa itu innama? Only, hanya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak dan harta kamu hanya menjadi fitnah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu hanya ulama, yang orang berilmu tentang Allah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus hanya. Maka dalam hadis ini diawali dengan innama. Ini bisa juga dipakai anak muda ketika dia mau menikah sama calon. Innama. Innama apa bang? Pokoknya innama lah. Rupanya dia mau mengatakan hanya engkau seorang, hanya. Cuma bahasa Arabnya baru sampai innama. Innama, hanya. Innamal a'malu binniyat. Dalam satu riwayat, innamal a'malu binniyat. Binniyat, satu niat. Binniyat, niat. Muslimat, satu muslimat. Muslimat, banyak muslimat. Mukminat, satu mukminat. Mukminat, banyak mukminat. Tapi tidak semua yang panjang itu artinya banyak. Assalamualaikum, assalamualaikum. Itu salah, tak betul itu. Jamak muannas salim artinya banyak. Hadirun, laki-laki. Hadirat. Innamal a'malu, kalau satu amal, kalau banyak a'mal. Amal bin niyat. Dia baru dianggap sebagai amal kalau ada niat. Kalau tak ada niat maka tidak dianggap sebagai amal. Niat itu apa Pak Ustaz? Pokoknya niatlah. Yang tanya, dari dulu udah niat namanya. Ada orang mengartikan niat itu menyengaja. Bapak Ibu dulu pernah tak belajar sholat diajarkan sahaja aku. Apa sahaja itu nek? Sengaja. Saya lama memahami niat artinya sengaja. Mana ada orang tak sengaja? Setelah lama-lama saya renung, saya pikir yang paling tepat. Saya bukan menyalahkan ulama dulu, na'udzubillah, buya-buya kita enggak. An-niyatu dalam kamus arti al-qasdu, tujuan, itu artinya. Niat itu artinya apa? Perbuatan yang ada tujuannya. Kalau perbuatan itu tak ada niatnya, tak ada tujuannya, maka dia tak bernilai di hadapan Allah. Contoh, jangan tersinggung, jangan marah.
adikku, engkau pakai kain warna hijau. Apa tujuan kau pakai kain warna hijau? Maka dia akan menjawab, ku pakai kain hijau ini Pak Ustadz karena Nabi dalam hadis ala katifaihi, di atas pundaknya, ala mangkibaihi, di atas pundaknya burdatun khadra, karena di atas pundaknya ada kain berwarna hijau. Jadi tujuannya ku pakai kain ini karena aku ingin ikut sunnah Nabi, maka bernilailah amal itu. Kalau tak ada, kenapa kau pakai kain hijau? Kebetulan yang lain basah Pak Ustaz. Maka tak ada nilainya. Bapak kenapa berjubah malam ini? Gamis. Karena Nabi Pak Ustaz pakai jubah putih bersih, maka aku ingin ada tujuannya. Itulah dia niat. Maka niat secara bahasa artinya al-qasdu. Qasada. Qasada maqsud. Maqsud jamaknya maqasid, maqaswi. Maqaswi apa tujuan kamu? Di An-Nur ada satu kajian khusus namanya fikih maqasid. Nama ustadznya Dr. Helmi Basri. Apa tujuannya? Tiba-tiba dihidupkannya keran. Dihidupkannya keran, dibasuhnya mukanya, dibasuhnya tangannya, diusapnya kepalanya, telinganya, terus kakinya. Kau tadi basah-basah kepala, tangan, kaki, itu apa tujuan? Tak ada, aku merasa kepanasan aja. Maka dia tak bernilai. Tapi ketika ada tujuannya, kenapa kau basahi tadi? Tujuanku mengikut Nabi Muhammad dan mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa sebenarnya makna niat itu? Harus ada tujuan. Ustaz Somad tadi berangkat kemari, apa tujuan Ustaz? Saya mau mengajar. Kenapa Ustaz mengajar? Karena kata Nabi, naddarallahu ramra'an sami'a, Allah berikan kemuliaan orang yang pernah mendengar hadis lalu kemudian menyampaikannya kepada orang-orang beriman. Maka mesti diluruskan. Makanya kata Ustaz, marilah kita luruskan niat, jangan sampai niat kita ini rusak. Marilah kita berniat hanya karena Allah semata. Kalau boleh tahu Pak Ustaz, niat itu apa? Pokoknya niat ajalah. Tujuan. Kamu tadi datang ke An-Nur itu apa niat kamu? Mudah-mudahan jumpa sama dia yang kemarin nampak aku waktu acara. Bukan itu tujuannya. Al-qasdu artinya niat. Niat secara bahasa artinya al-qasdu, perbuatan yang ada tujuannya. Sedangkan secara syar'i arti daripada niat itu adalah qasdus syai'i muqtarinun bil fi'li. Begitu dalam mazhab Syafi'i. Ada tujuan dalam hati dan dia sejalan dengan perbuatan. Makanya diajarkan dalam mazhab Syafi'i kalau mau berwudu, di mana letak niatnya? Waktu bismillah. Bismillah. Karena niat tujuan sejalan dengan perbuatan. Di mana letak niat itu? Mahallun niyah al-qalbu. Mazhab pertama kata dia tempat niat itu di jantung. Yang satu lagi mengatakan niat itu fid dimari, di otak. Yang ketiga mengatakan keduanya. Di sini sejalan sama di sini. Menurut Ustadz yang mana? Berawal dari sini, naik dia ke sini. Darah menyembur dari sini, naik ke otak. Ini namanya otak. Kalau yang dalam piring itu otak-otak. Makanya kalau ada orang mengatakan, aku selalu terkenang dan terbayang denganmu. Di mana letak kenangan dan bayangan itu? Di sini apa di sini? Oh, iya juga ya, di mana ya? Karena berawal dari jantung yang berdegup, berdetak, menyemburkan darah. Darah naik ke atas otak. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Otak depan memerintahkan mata. Otak depan memerintahkan telinga. Otak memerintahkan. Kalau error otak, maka kacaulah yang lain. Maka betul kata Nabi, ala fil jasadi mud'ah, ketahuilah di dalam jasadmu itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau dia baik yang lain ikut baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, kalau dia rusak yang lain ikut rusak. Mana yang baik itu? Ini atau ini? Dari sini. Dari sini menyembur ke sini. Kalau error di sini, error ke sini, error ke sini, error ke sini, error lain-lain. Wah, sejalan antara medis dengan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Begitu dia mau ambil wudu, bismillah, disitulah dia, tujuanku berwudu ini karena Allah. Ketika mau salat, qasdul syai'i muqtarinun bil fi'li, tujuan sejalan dengan perbuatan. Yang mana salat itu mulai startnya dari takbir. Makanya dalam mazhab Syafi'i, niat itu sejalan dengan perbuatan. Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i dimulai dari A, ditutup dengan bar. Allahu Akbar. Disitulah letak niat. Salat kau ini salat apa? Salat Isya. Berapa rakaat? 4 rakaat. Jadi imam apa jadi makmum? Jadi makmum. Karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Qasdus syai'i muqtarinun bil fi'li. Ada tujuan. Solatnya solat apa? Solat Isya. Jadi imam pun menjadi makmum. Jadi makmum karena Allah Ta'ala, hanya engkau saja Allah. Allahu Akbar. Di mana letaknya? Di dalam. Tak kedengaran. Mana kedengaran? Walaupun pakai alat yang di rumah sakit tu. Coba aku dengar dulu Ustaz, ada tak niat Ustaz dalam? Mana dia dengar? Begitu dengar. Kalau mikrofon yang mahal tu bisa juga kedengaran. Ini tak mahal berarti. Qasdus syai'i muqtarinun bil fi'li. Nah, maka kata Imam Syafi'i, hadis ini sepertiga agama. Sepertiga agama Islam ada dalam hadis yang kita bahas malam ini. Kenapa? Karena perbuatan itu ada 3. Perbuatan hati, perbuatan anggota badan, tangan, mata, telinga, kaki, perbuatan lidah. Qauli, jawarih, qalbi. Rukun qalbi, rukun qauli, rukun jawarih. Rukun qalbi, khusyuk, niat. Rukun qauli, lidah bercakap Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Kenapa Ustaz baca? Saya mau nunjukkan bisa juga saya jadi imam. Rukun qalbi, rukun qauli, rukun anggota tubuh. Sujud, ujung lutut, ujung tapak kaki, ujung lutut, ujung tangan, kening. Maka 3 perbuatan, hati, lidah, badan, sepertiganya itu ada di hati. Innal kalama la fil fuadi, sesungguhnya kalam itu letaknya fuad, dalam hati, dalam jantung. Wa innama ju'ilal lisan 'alal fuadi dalila, diciptakan lisan untuk mewakili apa yang ada di sini. Tapi tak selamanya lidah mampu mewakili apa yang ada di sini. Rasa itu letaknya di sini. Tapi rasa kalau diungkapkan dengan kata, kata selalu berdusta, karena kata tak bisa mewakili rasa. Mana buktinya? Seorang lelaki berkata, "Oh Adinda, kan ku nanti kau 1000 tahun lamanya." Apa kata bininya? "Abang 1000 tahun, 60 aja batu." Maka ada orang yang tanpa berkata hatinya sudah kuat, Allahu Akbar. Tapi dalam mazhab Syafi'i, sebagian mazhab Hambali mengatakan mustahab dilafazkan di lidah. Untuk apa? Untuk menolak hati yang was-was. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Maka untuk menguatkan, kau sembahyang apa? Usolli fardal isya'i. Berapa rakaat? 4 rakaat. Ada apa qadha? Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Makmuman. Untuk siapa? Allah Ta'ala lah. Lillahi Ta'ala. Allahu Akbar. Tapi jangan kau katakan kawan di sebelah tak berniat. Kawan saya yang di sebelah itu tadi Pak Ustaz, tak sah solatnya itu, tak berniat dia. Memangnya kau dengar dia berniat? Tak, dia tak pakai usolli. Usolli itu bukan niat. Niat itu di sini. Usolli itu talaffuz bin niat, melafazkan niat supaya menguatkan hati. Ada perempuan yang tak perlu disuruhnya suaminya melafazkan. Walaupun kau tak pernah mengatakan kau cinta padaku bang, tapi aku tahu kau mencintaiku karena setiap bulan semua kau kasih sama aku. Tapi ada perempuan yang tak percaya. Aku tak percaya kau mencintaiku.
maka ku ingin kau mengungkapkan dan menuliskannya. Setiap dinding rumah kita kau tulis, aku cinta padamu, aku cinta padamu. Ada yang perlu diucapkan, ada yang tidak. Jadi kalau ada orang mengatakan tak ada itu melafazkan dengan lidah, ya, dia sudah kuat. Allahu Akbar. Tapi bagi sebagian lain, lidaf'il waswasah. Pernah tak Nabi melafazkan niat? Pernah. Mana? Labbaik Allahumma hajja. Pernah. Labbaik Allahumma hajja. Aku sambut panggilanmu untuk melaksanakan haji ya Allah. Tapi sholat kan tak pernah. Maka ada yang pakai qiyas. Kalau dalam haji bisa, haji pun ibadah, sholat pun ibadah, maka saya pakai qiyas. Yang ini tak mau pakai qiyas. Tak ada qiyas-qiyas dalam ibadah. Tak boleh qiyas. Qiyas dalam masalah hukum, ya. Masalah hukum kamput. Kenapa kamput bisa haram? Padahal kan tak ada kamput dalam Quran. Ya ayyuhallazina amanu kamput. Dari mana datang hukum kamput? Pakai qiyas. Qiyas hanya berlaku pada hukum. Adapun pada ibadah tak ada qiyas. Kata yang menolak qiyas dalam ibadah. Walaupun sebenarnya dia pakai qiyas juga. Mana contohnya? Waktu mau sujud tilawah. Alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin sampai pada ayat wa hum la yastakbirun. Allahu akbar. Sajada wajhi alladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sawwarahu. Yang tak hafal Allahu akbar. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Kenapa turun tadi pakai takbir? Kenapa tegak tadi pakai takbir? Mana hadisnya? Mana hadisnya? Mana ada hadisnya? Lalu kenapa turun pakai takbir, tegak pakai takbir? Karena Nabi setiap turun dan tegak pakai takbir. Apa namanya itu? Qiyas. Orang yang mengatakan tak ada qiyas dalam ibadah sebenarnya pakai qiyas juga. Cuman malu-malu kucing dia pakai qiyas. Nah, jadi masalah ini tak usah dipermasalahkan yang tak masalah, karena kita sudah terlalu banyak masalah sehingga perbuatan mempermasalahkan yang tak masalah sehingga menjadi masalah. Disitulah letak masalahnya. Berkelahi antara yang melafazkan niat dengan yang tak melafazkan niat, sementara yang tak sembahyang banyak. Kita ajak aja yang sembahyang. Saya khawatir berkelahi yang melafazkan niat dengan tak melafazkan niat. Allah usalli fardal maghribi salasa raka'atin ada'at ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Yang satu lagi menengok ini benci, enggak pakai usolli. Allahu akbar. Yang di tengah ini preman baru tobat. Ini saya sholat, dia berpikir 20 tahun aku mabuk, tak pernah kami bermusuh. Sebotol berempat kami. Begitulah solidnya kami. Sampai pada suatu hari tak ada lagi duit untuk beli kamput, beli tuak. Kami kacau kopi, kami tuangkan spiritus. Akhirnya kami minum berempat, yang 3 mati, aku tak mati, gitu dia. Begitulah kami solidnya. 3 kawanku itu setia, mati semuanya, aku tak mati. Tapi tiba-tiba masuk ke masjid ini, berkelahi aja kerja orang di masjid. Baguslah aku tak usah ke masjid, gitu dia. Ini kisahnya tak ada. Tapi kalau anak-anak muda mau membuat film pendek, bagus juga. Masukkan ke ya, muda-muda yang anak-anak saintek, coba buat. Cari pemerannya, buatlah casting. Innamal a'malu binniyat, segala amal dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, orang akan mendapatkan sesuai dengan kadar niatnya. Tadi berangkat dari rumah, niat kau untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Maka kau dapat pahala sesuai dengan kadar niat engkau. Nuntut ilmu, menuntut ilmu, nuntut ilmu, nuntut ilmu, nuntut ilmu, nuntut ilmu. Man kharaja fi sabilillah, man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Tujuan kau tadi duduk di dekat tiang itu kenapa? Tujuan, jangan tersinggung. Contoh aja tadi, astagfirullahaladzim. Oke, kita cari yang lain. Tujuan kau dekat dinding itu kenapa? Astagfirullah. Apa tujuannya? Oleh sebab itu ada al-qasdu, ada niat kenapa ini dilakukan. Maka yang paling niat murni adalah ini. Orang Arab menyebut ini al-ma'ul khalis, khalasa, murni, tak bercampur dengan apa. Kalau dia bercampur dengan teh namanya syai.
Kalau bercampur dengan kopi namanya gahwa, kahwa. Kalau bercampur dengan soda namanya teps, teh bersoda. Ini tak bercampur dengan apa-apa. Orang Arab menyebutnya al-ma'ul khalis, air yang murni. Maka begitu dalam hatimu ada bercampur dengan yang lain, maka kau campakkan, kau kesampingkan, kau katakan lillahi ta'ala. Salat tak bernilai kalau tak kena Allah. Usalli fardal maghribi 3 raka'atin adaan ma'uman lillahi ta'ala. Puasa tak bernilai kalau bukan karena Allah. Nawaitu shawma ghadin adai fardhi syahri Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. I'tikaf tak bernilai kalau bukan karena Allah Ta'ala. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Mandi tetap juga karena Allah, karena kalau tidak tak ada membedakannya. Ini semua adalah innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu hanya dinilai dengan niatnya, dan orang akan mendapatkan nanti di akhirat sesuai dengan niat itu. Kita hanya husnuzan. Aku tak percaya dia itu ikhlas, Pak Ustaz. Nampak-nampaknya tak ada keikhlasan. Emang ente tahu hati dia? Ada alat scannernya rupanya. Orang suuzon 2 kali dia kena. Andai prasangkanya itu benar, dia tetap juga kena riba. Andai tak benar, 2 kali dia kena. Tuduhan palsu dan suuzon. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Maka husnuzan saja. Kenapalah Ustadz Arifin Ilham tu memajang foto istrinya 3? Ya terserah dia, bini-bini dia. Saya menengok komen beberapa ini nampaknya banyak orang sakit hati karena tak dapat aja. Memangnya kalau kita suuzon kita dapat apa? Bagus husnuzon aja. Husnuzon aja. Mudah-mudahan melimpah juga dia ke awak. Enggaklah, bukan itu tujuan. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Lanjutkan hadisnya. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Siapa yang hijrah karena Allah dan Rasul, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya karena Allah dan Rasul. Muncul masalah. Ini tadi Ustaz cerita tentang salat, tentang zakat, tentang puasa, tentang mandi. Sekarang kok cerita tentang hijrah? Karena kronologis hadis ini keluar dari mulut Nabi saat akan pindah dari Makkah ke Madinah. Kronologis cerita yang mengiringi kisah itu namanya asbabul wurud. Sedangkan kalau dalam Quran sama Dr. Mustafa Umar namanya asbabun nuzul. Gimana asbabul wurudnya ini Pak Ustaz? Asbabul wurud apa? Bangunan masjid ini kenapa dibuka? Ini bukan asbabul wurud. Itu bukan cerita hadis. Saking kan masaknya kajian hadis dia. Sampai segala sesuatu pun. Gimana ceritanya Pak Ustaz sampai kemarin Ustaz bisa ceramah ke Kucing? Apanya yang mau kamu tanya? Asbabul wurudnya. Itu bukan hadis. Saking dah masaknya ilmu hadis ini kepala saya Pak Ustaz. Baguslah pakai istilah-istilah itu, artinya dia sudah paham. Saya sambil jalan di An-Nur, nampak saya ada anak muda di depan, saya jalan di belakang. Dia tak kenal sama saya, karena saya waktu itu tak pakai peci, pakai kemeja, disangkanya mahasiswa semester 7. Anak muda laki-laki. Mereka cerita ngobrol, ini gimana nih kabar ini? Iya, ini mutawatir enggak? Udah mutawatir ini. Oh, berarti dah masak ilmu hadisnya. Kalau riwayatnya satu orang, siapa yang menceritakan ini? Ketua Irma, itu hadis ahad, gharib. 2 orang, Ketua Irma sama Ketua Podamara, itu berarti aziz. 3 orang, Ketua Irma, Ketua Podamara, Ketua FSRMM, berarti masyhur. Ini bukan masyhur lagi, ini sudah mutawatir katanya. Oh, berarti dah mantap ilmu hadis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, istilah-istilah dalam ilmu hadis, karena hadis ini ceritanya tentang waktu mau hijrah. Memangnya kenapa? Ada seorang laki-laki pindah dari Makkah ke Madinah karena mau nikah sama perempuan bernama Ummu Qais. Maka disebut dia muhajir Ummu Qais. Ikut hijrah bukan karena Allah, ikut hijrah bukan karena cinta sama Rasulullah, tapi karena mau menikahi Ummu Qais. Keluarlah apa kata Nabi? Faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha.
Siapa yang niatnya karena mau dapat dunia. Memangnya di Makkah tak ada dunia? Orang Makkah nih pedagang, orang Madinah nih petani. Kalau berdagang di kampung orang petani pasti banyak untung. Maka niatnya mau pindah. Nampaknya banyak orang ramai di sana. Bisa kita buka lapak di sana nanti. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Siapa yang hijrah karena mau dapat dunia, aw imra'atin yankihuha, atau karena mau menikahi perempuan, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka dia pun akan mendapatkan itu. Tulis nanti hadis ini. Kami tak bisa nulis, Pak Ustaz, cepat betul Ustaz nulisnya. Buat aja ketik situ. Innamal a'malu binniyat, enter. Pilih image, print, tulis di dinding. Besok pagi baca. Yang anak-anak kos sambil masak. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Macam kata. Dah 3 kali tak juga. Tengok kembang Indomie. Setelah dihafal, balik kertas tu. Pop, ambil pena, tulis. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Begitu dulu kami belajar. Pertama dihafal, setelah dihafal ditulis, karena ujian nanti tak ada menengok kertas. Tulis. Kenapa semangat ngapalnya Pak Ustaz? Karena cinta sama Nabi, karena takut beasiswa putus. Jadi kok gitu Ustaz dulu niatnya tak betul belajar. Sekarang dibetulkan. Kalau tidak lulus 14 mata kuliah 2 juz Quran, putus 2,5%, 25%. Kalau tidak lulus 2 kali, putus 50%. 3 kali tak lulus, DO, keluar dari Azhar, pindah fakultas lain. 3 kali gitu juga, pindah fakultas lain. Dikasih 3 kali pindah. 3 kali pindah tak juga lulus, balik kampung halaman, tulis nama LC, Lamo di Kairo. La yadkhulul jannah, tak masuk surga man kana fi qalbihi mithqal habatin min khardalin min kibrin. Ada yang sombong. Mungkin dia lama karena sambil membuat tahu tempe. Kenapa? Karena dia tak pernah dikirim orang tua belanja, dia pula yang mengirim adik-adiknya. Banyak yang begitu. Tengoklah cerita ketika cinta bertasbih, ayat-ayat cinta di bawah mihrab cinta. Yang belum keluar ketika cinta bertalbiyah. Ini artinya apa? Tak boleh kita main sweeping, pukul rata saja semua. Karena beda orang, lain keadaannya. Nah, tentang masalah niat ini, Pak Ustadz, bagaimana saya mau meluruskan bahwa niat saya belajar ini karena Allah? Karena di samping itu saya ngurus ijazah juga. Kalau memang betul karena Allah, kenapa ijazah diurus? Makanya ada sekolah yang tak mengurus ijazah. Karena kalau ijazah diurus, rusak niat, kata dia. Akhirnya tamat, ya tamat gitu aja. Kita salahkan dia? Tidak. Tapi masalah ijazah dan ilmu sama dengan antara cinta dan wajah. Kalau ada suami berkata, aku mencintaimu Adinda, bagaimanapun wajahmu. Kenapa dalam hadis disuruh menengok wajah dan tapak tangan? Itu menunjukkan wajah tidak merusak niat. Kata Nabi, kalau kau mau menikah, kau tengok dulu wajahnya sama tapak tangan. Kenapa? Ahra, boleh jadi dengan menengok itu 2 kemungkinan. Setelah ditengok makin semangat, atau sebaliknya. Dulu waktu saya tengok dia dari jauh Pak Ustadz di pasar Ramayana, begitu kami datang ke rumahnya, entahlah Pak Ustadz. Rusakkah niat karena Allah? Tidak. Perbaiki niat, perbaiki niat. Maka ada namanya tajdidun niat, refresh, memperbaharui niat. Ustadz Abdul Somad tuh kaji masalah hadis niat, macam dia aja yang sudah bersih niatnya. Abdul Somad baru berusaha membersihkan niat. Datang riya, datang sum'ah. Maka ada kitab sudah dikaji Dr. Mustafa Umar, Talbis Iblis. Talbis Iblis. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata setan berbisik? Suara kau mantap, 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 mantap. Assalamualaikum warahmatullahi, mantap, mantap katanya. Maka kita lawan itu.
Begitu datang pula jamaah, Ustaz Somad, video yang baru di-upload kemarin, viewernya sudah 100.000 loh, bahkan ada yang 2 juta, apalagi like-nya. Mantap, mantap kata setan. Maka kita disuruh, bahkan dulu pernah saya mau stop ini. Saya mau stop aja posting-posting ini, tak usah kita main ini. Sampai akhirnya datang kawan-kawan yang sudah tunggang langgang lintang kukang di dunia maya ini. Apa kata mereka? Kita berperang di sini Ustaz. Datang pula pesan Habib Rizik dalam ceramahnya, Cyber Army, bantulah ini. Datang pula Ustaz Bakhtiar Nasir, anak-anak muda sekalian, HP-HP kalian itu adalah lebih hebat daripada AK-46. Apa maknanya? Supaya orang jangan sampai aku tinggalkan aja lah dunia ini. Enggak, setan akan tetap berbisik-bisik di dalam. Jangan nanti anak-anak muda yang baru-baru hijrah, saya nggak jadi ikut pengajian Pak Ustaz. Kenapa? Setiap saya mengaji ada perasaan saya, kau sudah taubat, kau penghuni surga. Akhirnya baguslah saya mabuk-mabuk aja sama kawan saya, lebih bersih lagi hati saya. Ini tak betul. Begitu dia sudah hijrah, dia pun ke masjid. Hayya 'alas salah. Dia pun ke masjid. Datang tetangga sebelah. Rajin sekarang ya. Alhamdulillah. Datang pula ibu yang sebelah. Andai anakku macam ini ya Allah. Datang dalam hati. Kalau gitu aku tak usahlah besok ke masjid. Kenapa tak pernah ke masjid lagi? Saya kalau ke masjid rusak hati saya Pak Ustaz. Bagus saya di kamar aja. Tak betul. Lawan itu semua, luruskan. Lewat kotak di depan. Sudah keluarlah Bung Karno sama Bung Hatta. Tapi begitu mau masuk ke dalam, daripada dipuji kawan nanti. Tarkul amal. Tak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Tak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Wal amal li ajlihim syirk. Beramal supaya dipuji orang, syirik. Padahal kotak itu besar, pura-pura lambatnya. Dibuatkannya lingkarnya bulat-bulat biasa. Payah ya, ada fotonya pula tuh. Payah betul masuk duit ke kotak ini. Bagi yang suka tolong like and share. Kau tak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Kau beramal supaya dipuji orang, syirik. Ucapan Imam Fudail Ibnu Iyad, orang zuhud, abid, ahli ibadah, dikutip oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka kalau ada bisikan-bisikan kita lawan saja. Pergi ke masjid, pergi pengajian-pengajian, pergi mengajar. Saya kalau ikutkan bisikan berhentilah mengajar. Terus Abdul Somad, kau terus ceramah, kau terus upload, kau terus luruskan niat. Nanti di akhirat kita akan menengok apa yang kita niatkan itu. Karena kalau dipeturutkan bisikan-bisikan ini, maka kita akan berhenti. Kita hanya disuruh minta, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balik hati, tsabbit qalbi ala dinik, kokohkan hatiku dalam agamamu, ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Ketika kami berkunjung ke Kairo, datanglah Ustaz Dr. Ahmad Ikhwani dengan calon Dr. Amri dari Aceh, yang satu dari Lampung. Diajaknya saya ke rumah Syekh Profesor Dr. Mustafa Abu Imarah. Syekh, kasih saya nasihat, saya mau pulang ke Indonesia. Apa kata dia? As-sidqu fil qawli wal ikhlasa fil amali. Anak-anakku, ku pesankan pada kau 3 kalau pulang. Kau cakap yang betul-betul aja, dan kau beramal dengan ikhlas karena Allah Ta'ala, dan jangan kau bicara kalau kau tidak betul-betul yakin tentang kebenarannya. 3 itu pesan Syekh Mustafa Abu Imarah. Oleh sebab itu maka kita pun berusaha. Tapi dia selalu datang berbisik, Pak Ustaz. La'uyannahum, aku akan terus berbisik. Madaman arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh bersemayam dalam jasad, selama darah mengalir, selama jantung berdetak, selama napas berembus, maka dia akan terus berbisik. Kapan dia baru berhenti berbisik? Mati. Makanya pernah tak nengok orang mati buat dosa? Tak ada, karena dia berhenti. Jadi kalau ada orang mengatakan, aku ni Pak Ustaz sudah bersih betul, tak ada lagi bisik-bisik, dah mati lah ente. Masih ada lagi berbisik. Kita hanya disuruh melawan.
Kadang kita sedang sendirian atau sedang buka HP, datang dia berbisik, kau mantap, kau hebat, kau Allah ini. Astagfirullahaladzim. Makanya bapak kadang-kadang jalan sama ibu di pasar, di tepi jalan tiba-tiba bapak astagfirullahaladzim. Kenapa bang? Itu yang kata Ustaz Abdul Somad tadi malam, datang dia berbisik-bisik. Apa yang abang ingat? Mantan. Apa? Kita hanya disuruh menghilangkan itu. Jangan lupa saling mendoakan. Nanti malam yang sholat witir, sholat tahajud, Allahumma rzuqna sidqa fil qawli, berikan kami benar dalam ucapan, wal ikhlasa fil amali, berikan kami keikhlasan dalam amal, karena itu yang bisa menolong di hadapan Allah SWT. Tadi malam selesai tazkirah tausiah dengan Ustaz Azhar Idrus di Masjid Subang Jaya Al-Falah. Lalu pulang sempat bersilaturahim dengan Al-Habib Ali Zainal Abidin, penasehat Darul Murtada di Kuala Lumpur. Saya tengok udah jam 12 malam, gimana nih bertamu jam 12 malam? Su'ul adab, tak beradab. Rupanya saya su'uzon, dia sudah tegak menunggu di pintu. Oh gitu, kami pun masuk ke dalam, sudah akan duduk minum. Terakhir, Allah Ali ya Habib, doakan kami supaya bisa as-sidqa fil qaul, benar dalam ucapan, wal ikhlasa fil amal. Kita saling mendoakan. Itulah yang dapat saya sampaikan malam ini. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Tausiah dari maghrib ke isya, disambung agak sedikit dari isya, kemudian yang sesi ketiga tanya jawab. Kalau ada, kalau tak ada kita tutup, kita pulang langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.